Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjirop menggenangi ratusan rumah warga di Kota Medan. 6 orang ditangkap dalam penggerbekan narkoba di kawasan Jerman 15 Kampung Perjuangan, Kota Medan. Jelang Pilkada serentak di Kabupaten Langkat, sejumlah logistik mulai didistribusikan ke 23 kecamatan. Masyarakat Desa Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai melakukan aksi penyetopan terhadap truk pembawa tanah galian. Aksi tersebut dipicu karena rusaknya jalan desa semenjak truk pembawa tanah galian melintas di desa mereka. Beginilah aksi penyetopan truk oleh masyarakat Dusun Seimulyo, Desa Seibamban, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai pada Kamis pagi. Mereka menyetop truk pembawa tanah galian karena melintasi jalur lintas desa mereka. Penolakan tersebut juga mereka tuangkan melalui tulisan dalam karton yang meminta pemerintah untuk menghentikan aktivitas galian serta truk tidak lagi melintas melalui desa mereka. Aksi spontan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seibamban juga dipicu dengan adanya tumpukan lumpur yang berjatuhan ke jalan, sehingga kondisi jalan di Desa Seibamban menjadi terkesan kotor dan kumuh. Aksi untuk menghentikan pengorekan tanah di belakang yang tidak mempunyai surat izin. Nah, jadi masyarakat setempat keberatan. Nah, sementara mereka itu mengorek di lahan Tanjung Beringin. Kenapa keluar harus dari Desa Semlio, Dusun Semlio? Itu yang kami keberatan. Truk dam kecil yang bermuatan tanah. Udah berapa lama Pak beroperasi? Udah sekitar lebih kurang hampir 3 bulan. Kepala Desa Seibamban mengatakan bahwa pihak desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan keluhan warga desa. Kami pemerintah desa, kami sangat keberatan dengan hasil jalan melalui Desa Seibamban, yang mana jalan tersebut menjadi rusak parah. Jadi kami berharap dengan ini kami minta kepada pihak ataupun pemborong daripada galian tersebut untuk menghentikan kegiatan tersebut, dan kalaupun tidak, dia tidak dibenarkan lagi untuk melintasi jalan Desa Seibamban. Namun hingga saat ini pemilik dan pemborong galian tidak mengubah jalur lintas truk. Untuk lokasi tanah galian berada di Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Setiap harinya 10 truk pembawa tanah galian melintas. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat menyikapi keluhan dan tuntutan warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Jelang Pilkada serentak di Kabupaten Langkat, sejumlah logistik mulai didistribusikan ke 23 kecamatan. Tak hanya itu, Polres Langkat juga melakukan simulasi untuk pengamanan Pilkada serentak pada 19 Juni 2022 mendatang. Pendistribusian logistik kelengkapan tahapan Pilkada serentak yang digelar pada Minggu 19 Juni 2022 mendatang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat. Logistik dikirim ke 23 kecamatan Kabupaten Langkat adalah surat suara, kotak suara, tinta, dan lain sebagainya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat mengatakan dalam 2 hari ini pihaknya melakukan distribusi kelengkapan TPS dalam Pilkada serentak. Memulai pendistribusian kelengkapan logistik untuk Pilkades, diantaranya kotak suara, bilik suara, surat suara, termasuk busa, paku, gembok, formulir-formulir semua. Itu semua kita persiapkan di satu tempat, plastik besar. Situ nanti baru kita antarkan ke kecamatan, nanti baru dari kecamatan distribusi ke desa. Sementara jelang Pilkada serentak yang akan digelar di 165 desa, pihak kepolisian Polres Langkat menggelar simulasi tahapan Pilkades mulai dari pemungutan dan perhitungan suara serta pengamanan kotak suara menuju kantor desa. Dalam simulasi tersebut sempat terjadi adegan di mana warga tidak dapat DPT dan melakukan provokasi kepada warga lainnya, dan sempat terjadi pengambilan kotak suara sehingga terjadi keributan. Namun semuanya dapat ditangani oleh petugas kepolisian. Kegiatan ini dilakukan untuk persiapan personil dalam melaksanakan pengamanan Pilkades
Dalam pilkada serentak di Kabupaten Langkat diikuti 578 calon dari 165 desa. Terdiri dari 393.917 orang DPT dari 851 TPS. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Sebagai upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan uji emisi pada kendaraan bermotor. Uji emisi dilaksanakan di 3 lokasi yang berbeda di Kota Medan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di daerah Medan berdampak pada penurunan kualitas udara akibat emisi gas buang yang banyak berasal dari kendaraan bermotor. Pemeriksaan dan pengujian parameter kualitas udara pada kendaraan bermotor ini dilakukan untuk mengukur kualitas udara dari emisi sumber bergerak. Semakin tinggi kadar emisi, semakin berdampak negatif terhadap kualitas udara. Uji emisi kendaraan bermotor dilaksanakan di lapangan Benteng, Jalan Pengadilan. Pengujian dilakukan secara acak dengan membuat jalur khusus dibantu personel Satlantas Polrestabes Medan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mengatakan pelaksanaan uji emisi ini dilakukan tanggal 14 hingga 16 Juni 2022 dengan target 1.200 kendaraan. Kita akan hari ini akan mengetes 1.200 unit kendaraan yang terdiri dari 900 kendaraan berbahan bakar bensin, 300 solar. Kita bagi di dalam 3 hari. Hari pertama kita laksanakan di sini di depan Kodim di lapangan Benteng. Kita berharap dari kegiatan kita ini kita bisa memperoleh data 1.200 unit kendaraan yang nanti data ini kita akan menyusun kebijakan apa yang akan kita lakukan dalam rangka untuk memelihara kondisi udara, memelihara dan menjaga supaya kondisi udara di Kota Medan tetap baik dan Pemerintah Kota Medan mengimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang gas buang kendaraannya melewati ambang batas emisi agar segera melakukan perawatan kendaraannya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Nurjanah Lubis, kerap biasa dipanggil Nek Janah, berusia 82 tahun, warga desa Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tinggal sebatang kara di rumah reyot. Setiap hari ia menyibukkan waktunya dengan menjual baju bekas hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Inilah suasana rumah Nek Janah yang berada di desa Tanjung Morawa B, Gang Saudara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Ia sudah 18 tahun tinggal di gubuk yang hampir runtuh ini, sementara sang suami telah meninggal. Untuk dapat bertahan hidup, Nek Janah yang tidak memiliki anak kandung dan hanya memiliki 4 orang anak bawaan dari sang suaminya, setiap harinya menjual baju-baju bekas dan hasilnya ia gunakan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Meski tinggal sebatang kara, ia tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Kondisi rumah Nek Janah saat ini, atap rumahnya banyak yang bolong. Tak jarang rumahnya tergenang air akibat atap rumahnya yang bocor sehingga air hujan masuk ke dalam rumah. Dengan kondisinya saat ini, Nek Janah meminta agar pemerintah membantu kehidupannya meski hanya memperbaiki atap rumahnya. Menurut Nek Janah, belum pernah menerima bantuan pemerintah yang diperuntukkan untuk orang miskin seperti bantuan untuk lansia dan bantuan-bantuan lainnya. Sekarang ini tinggal di sini sama siapa? Sendirian. Sendiri. Mangka ditokohi orang aja. Maka aku bilang saya bangku-bangku pun diangkat orang. Beras dicuri orang, minyak dicuri orang. Pengak itu istirahat dekat orang tuh. Nampaknya ada orang datang. Perhatikannya aja curi ya. Aturannya uang lansia pun sebetulnya ada, tapi awak nggak pernah dapat. Aktivitas nenek sehari-hari sebagai apa? Awak ya itu ada pakai itu kan baju monja semua itu. Aku bawa baju-baju monja itu udah 2 biji aku jualkan. Itu cari makanku. Pakai cari jualkan. Sambil awak jalan kan. Yeah. Sambil awak ke pajak. Nah aku udah 2 biji itu belanja awak gitu aja. Kepala Desa Tanjung Morawa B mengatakan merasa kesulitan karena hilangnya seluruh administrasi milik Nek Janah. Sehingga pihaknya terlebih dahulu harus melengkapi administrasi milik Nek Janah untuk kemudian nantinya Nek Janah dapat menerima bantuan, termasuk program bedah rumah. Kita prihatin selaku pemerintahan desa setelah hasil komunikasi kami kepada Nek Janah
bahwasanya administrasi beliau tidak mempunyai. Alasannya semua hilang diterpa banjir karena kebetulan rumahnya rawan banjir. Makanya dari kita pemerintahan desa, tahap awal yang harus kami lakukan adalah melakukan melengkapi administrasi Nejana seperti KK, KTP. Selanjutnya bagaimana upaya kami agar rumah Nejana bisa tersentuh dengan program bedah rumah yang diadakan oleh pemerintah. Diharapkan peran serta dan dukungan dari kita semua untuk memberikan perhatian khusus kepada orang tua yang tinggal sendiri di dalam rumah tanpa ada keluarga pendamping yang mengawasinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.